Halo peserta dialog karirmu, aku Anissa. Selamat datang di rekaman dialog karirmu, hitung dan lapor pajak tahunan pribadi dan UMKM 2023. Sebelum kamu masuk ke dalam materi ini, ada sedikit informasi nih yang penting buat kamu. Jika kamu adalah pemilik usaha atau pekerja yang ingin mengetahui ketentuan perpajakan terbaru dan melapor pajak dengan tepat, maka kamu bisa mendapatkannya di kursus Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Silakan masuk ke link berikut ini atau masuk pada link yang terlampir pada deskripsi untuk masuk ke kursus ini. Terima kasih dan selamat menonton rekaman dialog karirmu berikut ini. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Dialog Karirmu dari Mekari University. Senang banget nih ketemu sama teman-teman semuanya yang ada di sini. Kayaknya domisilinya teman-teman di sini semua dari Sabang sampai Merauke ya. Senang banget ketemu ada 1.000-an orang atau 10.000 orang. Udah ngalahin GBK nih kayaknya ya untuk mengikuti acara Dialog Karirmu di hari ini. Seneng banget bisa ketemu bareng-bareng dapetin ilmu tentang perpajakan nih karena di sore hari ini dialog karirmunya ini narasumbernya itu udah expertise banget di perpajakan. Jadi kita mau bareng-bareng belajar nih teman-teman semuanya untuk mengetahui bagaimana sih hitung dan lapor pajak tahunan pribadi dan UMKM di 2023. Nah, kira-kira apa aja sih? Ada yang berubahkah atau kayak gimana ya? Nah, nanti bisa ditanyain langsung ke narasumber kita di sore hari ini. Oke, by the next. Tak kenal maka kata sayang nih teman-teman semuanya sebelum kita masuk ke ice breaking sessionnya dari dialog karirmu di sore hari ini. Perkenalkan nama aku Anissa Nadila, bisa panggil Nisa selama acara di dialog karirmu di sore hari ini. Nanti teman-teman kalau misalnya ternyata mau menanyakan nih pertanyaan langsung ke narasumbernya, boleh banget ya di type aja atau diketikkan di bagian kolom Q&A-nya. Atau kalau misalnya ternyata teman-teman itu mau langsung nih bertanya ke narasumber, boleh banget. Nanti tinggal raise hand aja, nanti dari tim akan dipersilahkan ya untuk di unmute dan silahkan untuk tanyakan pertanyaannya nih ke narasumber di sore hari ini yaitu Pak Agus. Oke, boleh di next. Sebelum kita pusing-pusing nih teman-teman semuanya, kita pemanasan dulu kali ya. Boleh nanti di raise hand jawab pertanyaan dari ice breaking pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan teman-teman semuanya. Boleh di Wah, ini ada yang langsung raise hand ini. Tunggu dulu ya, sabar dulu, sabar dulu. Ini belum dikasih tahu pertanyaannya apa. Jadi jika dibutuhkan 4 menit untuk merebus sebutir telur, maka berapa menit yang dibutuhkan untuk merebus 5 butir telur? Oke, di sini ada yang raise hand langsung tadi Kak Chanli ya. Oke, boleh dijawab Kak Chanli. Ini pertanyaannya berapa sih jawabannya? Halo, Halo, ya silahkan Kak Chanli, boleh dijawab pertanyaannya? 4 menit juga. Oke, kira-kira 4 menit nggak ya? Boleh di next? Oke, jawabannya betul, 4 menit. Nanti Kak Chanli berhak mendapatkan hadiah ya dari tim Mekar University. Wih, hebat Oke. nih. Ini udah mulai panas ya kayaknya ya. Thank you Kak Chanli. Boleh di next pertanyaan selanjutnya. Tenang teman-teman semua yang ada di sini bisa berhak mendapatkan hadiah ya. Mohon ditunggu aja. Mudah-mudahan rezekinya nih kan Jumat barokah ya. Andi punya uang 15.000. Saat makan siang, Andi beli bakso harganya 8.000. Berapa kembalian yang diterima Andi? Oke, ini Kak Chanli tadi udah ya. Mungkin bisa aku kasih ke yang lain. Di sini ada... Hmm, boleh di lower hand dulu coba. Kita cepet-cepetan. Ini kayaknya moderatornya nyebelin banget nih hari ini. Oke, boleh di lower hand. Aku hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, di sini yang paling cepat ada Kak Emma. Oke, boleh dijawab Kak Emma, jawabannya berapa sih kembaliannya? 2.000. Oke, bener nggak ya jawabannya 2.000? Boleh di next?
Oke, benar. Jawabannya 2000. Selamat ya Kak Emma. Nanti Kak Emma berhak mendapatkan hadiah ya dari tim Mekah University. Ini suka-suka MC lah ya pertanyaannya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pemanasan teman-teman karena hari ini akan belajar lumayan berat tapi paling penting nih ya di setiap tahunnya. Oke, boleh di next? Tunggu aja ya teman-teman yang udah raise hand nanti berhak untuk mendapatkan hadiahnya kok ya, tenang aja. Oke, aku mau sebutin dulu ya agenda untuk di hari ini, boleh di next lagi. Yang pertama itu opening, tadi sudah kita lalui ya. Yang kedua adalah kita masuk ke section yang pertama, hitung dan lapor pajak tahunan pribadi dan UMKM 2023. Apa yang berubah? Ada nggak sih yang berubah yang perlu kita tahu? Nanti bisa tanya jawab ya sama narasumbernya. Lalu nanti kita akan masuk ke sesi product updates. Lalu yang selanjutnya itu ada section yang kedua, discussion and Q&A session ya. Terus nanti kita akan masuk ke games dan yang terakhir nanti kita akan masuk ke closing. Oke, boleh di next. Nah, untuk teman-teman semua yang di sini yang sudah hadir nih di acara Dialog Karirmu, itu boleh banget di screenshot ya layar Zoom-nya ini. Boleh nanti sekarang ini boleh di screenshot langsung atau mungkin nanti pas saat materi boleh banget di screenshot karena screenshotnya itu perlu teman-teman lampirkan ya di kursus Dialog Karirmu di univ.makari.com karena teman-teman itu harus mengunduh sertifikat dengan syarat screenshotnya itu dilampirkan dulu. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi talk show-nya ya, teman-teman semuanya. Ini nggak sabar nih, karena tadi pemanasannya itu udah nggak sabar, ini kayaknya untuk pembahasannya juga nggak sabar banget nih untuk dibahas bareng sama narasumber kita, Pak Agus ya. Tapi mungkin sebelum kita langsung ngobrol sama Pak Agus, ini mungkin aku perkenalkan dulu. Pak Agus atau mungkin nama lengkapnya Pak Raden Agus Suparman, ini experience-nya sekarang menjadi Associate Advisor ya di Tax Prime Academy. Yang sebelumnya Pak Agus itu sempat menjadi kepala seksi pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak. Wah, ini emang udah expertise banget di pajak. Mungkin teman-teman di sini yang bingung untuk mempelajari pajak itu seperti apa sih? Atau mungkin ternyata masih bingung pajak apa aja sih yang mungkin harus dipelajari atau mungkin harus dilaporin untuk setiap tahunannya, boleh banget ditanyakan langsung di sesi Q&A-nya ya, di kolom Q&A di sesi hari ini. Nah, beliau juga pernah berpendidikan di Master of Taxation di UI dan sempat belajar juga ya di Universitas Terbuka. Nah, ini mungkin kita sapa dulu ya teman-teman semuanya pada Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Selamat sore Pak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Videonya nggak bisa saya buka ya? Oke, mohon tunggu ya Pak. Oke, boleh Pak dicoba untuk video ini. Oke, Sudah sekarang. sudah siap ya. Ini mungkin teman-teman juga akhirnya bisa lihat juga ya. Ini Pak Agus ini seperti apa nih aslinya gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Udah siap untuk pemaparan materinya di hari ini? Kayaknya teman-teman udah siap banget sih Pak. Apalagi speakersnya ya, siap banget nih kayaknya. Oke deh, kalau kayak gitu silahkan Pak Agus. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore ini saya akan sharing bagaimana melaporkan SPT PPh orang pribadi. Yang pertama, saya akan menyampaikan untuk orang pribadi yang pegawai. Karena secara umum sih orang pribadi itu dibagi dua ya, antara pegawai atau bukan pegawai. Pegawai itu berarti dia digaji, dia punya penghasilan. Kalau bukan pegawai berarti bisa jadi pengusaha ataupun tidak punya usaha. Secara umum disebut pengangguran itu. Izin share screen dulu. Yang ingin disampaikan oleh saya sebenarnya tidak terlalu banyak ya terkait dengan NIK karena sempat heboh dan ini kedepannya memang
NIK itu pengganti NPWP. Kemudian terkait dengan pelaporan pasal 21, maksudnya pelaporan SPT orang pribadi yang berasal dari pegawai. Kemudian pelaporan WPOP UKM yang pengusaha kecil ya. Mungkin nanti akan sekilas perbedaannya dengan yang bukan UKM. Kemudian contoh perhitungan dan cara lapor. Saya coba nanti cara lapornya langsung di DJP online. Baik, terkait dengan NIK sebagai pengganti NPWP ini sudah diatur di Undang-Undang HPP yang kemarin ya. Terakhir Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan di bagian pasal 2 ayat 1A Undang-Undang KUP bahwa nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Kalau bukan penduduk Indonesia, ya nanti akan dibuatkan ya. Intinya sih kalau punya KTP berarti nanti menggunakan KTP. Tapi kalau tidak punya KTP tentu saja nanti paspor ya. Jadi nanti mulai tahun depan NPP itu 16 digit. Kalau untuk badan berarti ditambahin 10. Kenapa NIK menggantikan NPP? Ini sebenarnya cita-cita lama Direktorat Jenderal Pajak ya. Dulu waktu zamannya Dirjen Pak beberapa tahun yang lalu lah, itu sempat presidennya Bu Mega. Maaf. Zaman Megawati itu sempat pajak mengajukan untuk membuat single identity number. Jadi identitas tunggal untuk seluruh transaksi terkait dengan pelayanan perpajakan, terkait dengan pelayanan pemerintahan dan transaksi atau antar perusahaan ya, antar bisnis. Itu juga harus menggunakan single identity number. Tetapi kemudian karena itu wilayahnya wilayah Kementerian Dalam Negeri, kan terkait dengan identitas kan itu Kementerian Dalam Negeri urusannya di Direktorat Disduk Capil ya. Maka kemudian diambil alih dengan proyeknya iKTP. Nah sekarang proyek iKTP-nya sudah selesai, maka NPWP Indonesia-nya yang mengalah. Jadi NPWP OP-nya yang mengalah, kemudian menggantikan NIK. Gitu. Jadi nanti mulai tahun depan NPWP orang pribadi itu ya NIK atau nomor KTP. Ini juga bagian dari validasi ya, validasi karena yang mengverifikasi identitas seseorang itu adalah Disduk Capil. Yang karena kan mereka sudah punya hierarki mulai dari RT, RW gitu ya, kelurahan, kecamatan, dan dinas. Apa dampaknya dari NIK? Teman-teman harus sadari bahwa NIK ini sekarang sudah menjadi hampir mendekati single identity number sih. Sekarang semua pelayanan meminta nomor NIK. Pelayanan pemerintahan, kemudian pelayanan secara komersial, bisnis juga banyak yang meminta NIK. Nah, data-data yang direkam berdasarkan NIK itu secara kedinasan nanti akan dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi NIK kalau Bapak Ibu semua membuat rekening bank, maka harus ada NIK. Maka data bank itu nanti akan mengalir ke Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kalau ada urusan jual tanah juga perlu NIK. Maka NIK itu nanti akan data penjualan tersebut nanti akan mengalir ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pada akhirnya NIK itu adalah untuk
menggabungkan semua transaksi yang pernah kita lakukan, kemudian nanti akan dianalisis oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak di Indonesia ke depannya tidak akan bohong lagi. Tidak bisa, bukan tidak akan. Tidak bisa bohong lagi. Direktorat Jenderal Pajak nanti akan tahu siapa melakukan apa. Termasuk yang itu ya, online. Seperti toko online, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Itu kan pada saat kita membuka toko online itu dimintakan NIK. Nanti juga ke depannya semua akan data-data yang dari marketplace semua mengalir ke Direktorat Jenderal Pajak. Nanti identifikasi data-datanya ke Direktorat Jenderal Pajak akan lebih mudah. Apakah sekarang tidak mengalir ke Direktorat Jenderal Pajak, mengalir, tapi verifikasi data tersebut atas nama siapanya karena tidak ada data NIK tidak bisa diverifikasi oleh kantor pajak. Jadi untuk memanfaatkan data tersebut ada upaya cukup besar di DJP. Tapi dengan NIK pengganti NPWP nanti akan semakin mudah untuk analisis data di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tujuan akhirnya ke sana ya. Jadi teman-teman harus sadari bahwa penggantian NPWP itu seperti itu. Kemudian karena tahun depan itu NPWP tidak bisa digunakan lagi, tahun ini adalah transisi ya. Transisi perubahan dari NPWP ke NIK. Caranya gimana? Kita harus validasi. Sebenarnya validasi ini untuk mengecek apakah NIK itu udah valid atau belum. NIK kita udah valid atau belum. Kalau belum valid, yang pengurusannya kita supaya valid itu bukan di kantor pajak, tapi di Dinas Kependudukan. Kalau sudah valid, atau kalau kita biasanya kalau udah mengurus SIM gitu ya, itu udah pasti valid. Karena biasanya Pak mengurus SIM juga kan itu menggunakan NIK. Kalau NIK-nya nggak valid, pasti tidak bisa mengurus SIM. Lanjut. Oh ya, caranya ya. Caranya kalau untuk validasi, pertama login dulu. Login di DJP Online, di pojok kanan atas. Kemudian login menggunakan NPWP, kemudian password, masukkan kode keamanan. Kemudian setelah masuk kita klik di profil ya, profil kita. Masuk ke profil, nanti ada menu di profil. Nanti ada validasi. Tinggal klik di situ, ada cek validasi. Kalau udah valid ya, berarti tinggal dilanjutkan aja. Berarti setelah itu bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Lanjut, NPWP itu ada berapa macam? Ya, NPWP itu untuk orang pribadi ya, orang pribadi itu ada 3 macam. Kalau untuk orang badan 1. NPWP untuk orang pribadi pegawai itu yang tengah, yang 1770S. S ini sederhana. Kalau yang pengusaha itu 70. Biasanya disebut 70 polos ya. 1770 polos. Jadi saat 1770 polos ini untuk usaha atau pekerjaan bebas. 1 atau lebih pemberi kerja, biasanya untuk yang tidak punya bukti potong ya. Tidak punya bukti potong masuk ke 1770. Jadi walaupun kerja tetapi tidak punya bukti potong masuk ke 1770. Kemudian yang dikenakan pajak penghasilan final ataupun tidak final. Kemudian dalam negeri lainnya. Intinya sih ini tidak punya bukti potong atau pengusaha. Kalau untuk yang S, kita bisa bilang ini untuk pegawai dan sudah punya bukti potong. Makanya modal dari 1770 itu adalah adanya bukti potong. Bukti potong dari pemberi kerja atau tempat usaha kita. Tetapi yang 1770S ini adalah penghasilan kita di atas 60. Karena yang
penghasilan di bawah 60 itu menggunakan 1770 SS. SS ini sangat sederhana. Jadi kalau di print dulu kalau di kantor pajak masih ada yang manual untuk 1770. Itu formulir secara kertas ya, menggunakan kertas lapornya itu hanya 1 lembar. Dan hanya menyampaikan berapa penghasilan bruto, kemudian pengurangannya, PPh-nya berapa kalau ada, kemudian ada total harta, total utang, seperti itu yang dilaporkan. Lanjut, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk orang pribadi yang merupakan pekerja, modalnya itu adalah form 1721A1. Ini kalau tempat kerja kita swasta. Tetapi kalau tempat kerja kita pemerintah atau pegawai negeri, kodenya adalah A2. Formatnya sama, kodenya aja yang berbeda. Ya. Format yang pertama ini adalah yang di atas ya, yang hitam. Ini adalah pemberi kerja atau pemotong. Jadi nanti kalau di SPT diminta NPWP pemberi kerja atau pemberi penghasilan, maka yang di-input adalah NPWP yang di atas ini. Nah, kalau yang ini juga ada NPWP pemotong di sini, identitas pemotong. Tetapi ini bendaharanya, pemotong secara pribadinya. Yang di-input di SPT itu pemotong secara perusahaan, ya perusahaannya ini. Jadi nanti yang di-input itu adalah NPWP. Begitu NPWP di-input, di-enter, maka nanti akan muncul namanya, nama pemotongnya. Kemudian nomor kita isi, tanggalnya tanggal yang ini ya. Jadi yang diisi terkait dengan identitas bukti potong ini adalah NPWP, kemudian nomor boleh ujungnya aja atau lengkap gitu, sama aja. Kemudian tanggal. Lanjut, di SPT tentu saja kita diwajibkan melaporkan penghasilan, kemudian harta dan utang. Itu yang pokok isinya SPT itu. Penghasilan, harta, dan utang. Nah, penghasilan ini ada penghasilan bruto, ada pengurang penghasilan, dan ada penghasilan neto. Nanti pada saat input kita harus cek yang diminta itu penghasilan bruto atau penghasilan neto. Kalau di sini, ini brutonya itu yang ini ya. Sebelum pengurangan lah, pokoknya sebelum pengurangan. Jadi kalau pegawai itu hanya memindahkan angka yang ada di sini penghasilannya. Kemudian sini di input, kemudian pengurangannya. Tetapi kalau yang diminta penghasilan neto berarti yang ini. Tergantung nanti formulirnya. Ini penghasilan neto. Jadi penghasilan neto itu adalah penghasilan bruto dikurangi pengurang. Pengurang itu apa aja? Ada biaya jabatan, ada iuran hari tua, iuran pensiunan gitu ya. Termasuk BPJS. Kemudian ada PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini semacam penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak. Baru kemudian di sini ada penghasilan kena pajak. Jadi istilah penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Itu kalau di orang pribadi. Jadi kalau orang di WPOP itu yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto dikurangi PTKP. Kemudian dikalikan dengan tarif baru PPh terutang. Ini PPh terutang ini nanti akan kita input di SPT ya. Nanti akan input di SPT. Satu hal lagi, kalau mau lapor SPT itu adanya EVIN. Mungkin beberapa teman belum pernah lapor. Kita harus punya EVIN. Kalau EVIN-nya tidak ada atau lupa, maka bisa minta ke kantor pajak yang terdekat. Tidak perlu kantor pajak terdaftar, tapi kantor pajak yang terdekat.
kemudian ada PTKP. Nah, sebenarnya kalau PTKP itu adalah pada saat kita milih status PTKP, maka angka-angka ini muncul sendiri ya. Jadi ini tidak perlu dihafal. Tidak perlu dihafal. Yang penting kita ngerti TK ini apa, K ini apa, KI ini apa. Dan status ini adalah status pada 1 Januari. Jadi kalau tahun pajak atau pajak 2022, maka yang dimaksud status di sini adalah status 1 Januari 2022. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu menikah di bulan Januari tanggal 15, berarti pada 1 Januari masih TK, masih tidak kawin. Nah, TK ini kawin, K ini kawin, KI ini adalah kawin dan penghasilan istri digabung dengan suami. Ya. Ini juga K ini juga istri ada istrinya ya kan ya, tapi I di sini maksudnya adalah penghasilan istri. Hal yang baru di Undang-Undang HPP yang berlaku sejak 2022 yaitu adanya tarif. Jadi tarif kita ada sampai 35%, tetapi ini di atas yang 5 miliar. Kalau dulu sebelumnya tarif 5% ini hanya sampai dengan 50 juta. Mulai tahun 2022 dinaikin levelnya batas atasnya menjadi 60 juta. Jadi untuk penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan kena pajak ya. Bukan penghasilan bruto atau penghasilan neto, tapi ini penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya misalnya 52. Nah, kalau dulu yang duanya ini adalah kena 15%, kalau sekarang masih 5%. Tetapi ini juga kalau pada saat kita isi SPT, ini tarif ini adalah sudah ada di aplikasinya. Jadi kita tidak ngitung sendiri. Ini hanya menginformasikan saja ya. Jadi hal yang baru di sini ya, ada tarif 35% dan ada kenaikan ini. Lanjut sekilas terkait dengan tarif PPAP UKM. Ini hal yang baru di Undang-Undang HPP adanya ya. Di Undang-Undang HPP ada batasan 50%. Apa itu? Maaf, bukan 50%, 500 juta. Batasan 500 juta itu berfungsi seperti NPWP. Yang ini PTKP, maaf. Berfungsi seperti PTKP. Atau apa itu PTKP? PTKP itu penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak. Ini juga sama. Di tarif PPAP UKM mulai Undang-Undang HPP mulai tahun pajak 2022 ada penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak, yaitu 500 juta. Karena ini fungsinya seperti PTKP, maka untuk WP badan itu tidak ada pengurangan ini ya, tidak ada batasan ini 500 juta. Jadi kalau badan penghasilan 100 juta langsung dikenain tarif 0,5%. Dulu disebutnya PPH PP 23 dan sebelumnya PP 46. 46 itu tarifnya 1%. Kemudian 2018 ada perubahan dengan PP 23 tarifnya turun ya menjadi 0,5%. Sekarang PP-nya udah diubah dicabut dengan PP 55. Jadi istilahnya ya PP 55 gitu ya. Tapi PP 55 itu tidak hanya mengatur tentang PPH 0,5%. Makanya saya di sini kasih judul bahwa ini PPH 0,5% aja. Sekarang diaturnya berdasarkan PP 55. Hal yang baru di PP 55 selain dari untuk orang pribadi ternyata ini juga berlaku untuk
BUMDes, BUM Badan Usaha Milik Desa. Badan kan secara umum tidak pakai 0,5% ya, secara umum. Tetapi khusus untuk BUMDes boleh menggunakan, bukan boleh ya, dapat menggunakan tarif 0,5% jika omsetnya masih di bawah 4,8. Tetap ada threshold omset 4,8. Jadi tarif 0,5% itu hanya untuk wajib pajak yang peredaran usahanya atau omset dalam 1 tahunnya di bawah 4,8. Secara umum seperti itu ya. Untuk batas pelaporannya sama semua untuk wajib pajak orang pribadi 31 Maret. Tetapi saran saya jangan menunggu tanggal 30 atau 31 Maret. Karena biasanya load untuk ke DJP online-nya sangat sibuk ya. Ibarat jalan tol ini seperti mau musim mudik. Nah, jalan tol begitu lebar pun kalau musim mudik tetap macet. Jadi saran saya ya di paling tidak pertengahan Maret atau di awal Maret. Hal terpenting bagi kita adalah siapkan dulu bukti potongnya. Nah, kemudian bukti potong tersebut kalau kita memiliki beberapa bukti potong seperti saya ya, saya ada beberapa bukti potong karena saya sering jadi narasumber, kemudian jadi dosen, termasuk dari Tax Prime juga sebagai pegawai. Nah itu sampai sekarang belum ada, belum ngumpul semua gitu maksudnya. Sehingga kalaupun lapor ya sifatnya sementara. Jadi bisa saja sih kita lapor dulu gitu, lapor nihil, tapi kemudian nanti setelah 31 Maret diperbaiki. Gitu. Diperbaiki itu SPT pembetulan. Oh ya, pembetulan SPT ini tidak dibatasi. Jadi kita boleh melakukan pembetulan SPT 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada sanksi atas pembetulan SPT juga. Yang ada adalah sanksi tidak lapor dan juga sanksi kurang bayar. Tetapi kalau orang pribadi, saya di KPP sebagai Kepala Seksi Pengawasan sudah sekitar 8 tahun, saya belum pernah menerbitkan STP orang pribadi yang pegawai ya. SPT orang pribadi yang pegawai. Kalau di STP itu adalah sanksi ya. Jadi kalau sanksi di pajak itu seperti sanksinya lalu lintas. Saya selalu menyebutnya seperti itu. Jadi kalau kita menerobos lampu merah, kalau tidak ada tilang, tidak ada yang dibayar. Begitu juga dengan sanksi pajak. Kita melanggar, telat lapor, tapi kalau tidak ada STP, ya tidak ada yang dibayar. Kembali lagi, sepanjang saya sebagai kepala seksi, saya belum pernah menerbitkan sanksi atas keterlambatan orang pribadi. Kenapa? Ya karena 100.000 sanksinya, terlalu kecil. Jadi kalau sanksi tidak lapor PPN, kemudian badan, sering ya. Banyak gitu. Tapi kalau orang pribadi, ada memang, tapi tidak terlalu banyak gitu maksud saya. Kalau pada saat pemeriksaan dulu ya selalu. Kalau memang telat kita bikinkan SPT. Tapi kalau sebagai kepala seksi pengawasan mencari kesalahan dari terlambat lapor kayaknya tidak nendang dari sisi penerimaan.
gitu. Jadi tetapi walaupun begitu bukan berarti kita harus apa ya, boleh memanfaatkan kelemahan itu ya. Sebaiknya tetap sebelum 31 Maret tetap lapor. Walaupun nihil dulu gitu ya. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Dan saran-saran kepada wajib pajak lain selalu begitu. Bahwa kita sebelum 31 Maret tetap lapor aja. Walaupun nihil. Kemudian setelah itu diperbaiki kalau memang datanya sudah lengkap. Nihil itu bisa ya nihil. Tidak ada yang dilaporkan itu nol semua gitu. Bisa jadi gitu. Atau menurut SPT yang lalu. Saya juga pernah begitu, jadi lapor berdasarkan SPT yang lalu, kemudian setelah itu baru diperbaiki. Untuk hal ini langsung praktek atau gimana ini, Mbak Anissa? Boleh Pak Untuk laporannya? Ya boleh diinfokan langsung ke praktek aja. Ya, oke. Untuk laporannya saya langsung praktek aja ya. Oh iya. Oke, ini laman pajak.go.id ya, laman pajak.go.id. Kemudian kita di sini klik kanan atas login. Kalau saya karena udah diverifikasi, saya bisa menggunakan nick. Nah, sudah bisa menggunakan nick. Ini di bagian password sering salah karena kadang-kadang kita tidak lihat ya apa yang ditulis. Nah ini beberapa kali nyoba salah dulu. Saya coba lagi ya. Ini saya sudah pakai NIK. Apa ini? Saya jelas kodenya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke DJP online. Nanti ke depannya DJP online ini adalah ada terdapat taxpayer account. Apa itu taxpayer account? Taxpayer account itu semua data terkait dengan pembayaran, pelaporan nanti akan ada di sini. Termasuk nanti pajak-pajak yang harus dibayar juga akan dinotifikasi. Kalau Bapak Ibu nanti kena surat, dapat surat dari kantor pajak, nanti juga akan ada di DJP, di taxpayer account ya. Lanjut, kemudian kita klik di sini. Nah, kalau belum update, kita profil dulu di sini ya, ke profil. Kemudian baru di sini ada cek validasi di sini ya, di bawah ini. Kita lanjut ke lapor. Lapor, kemudian scroll ke bawah. Nah, ada dua ya, ada e-form, ada e-filing. Kalau sekarang itu seperti ini. Ada e-form, ada e-filing. Apa bedanya? Kalau e-form ini adalah filenya diunduh dari DJP online, kemudian harus dibuka dengan Adobe.
Adobe Reader. Adobe Reader tapi 32 bit. Jadi kalau teman-teman menggunakan Adobe 64 nggak bisa. Yang kemarin-kemarin seperti itu ya, maksudnya sampai dengan sekarang hanya bisa buka Adobe dengan Adobe 32 bit. Dan bisa ngisinya secara offline. Kemudian baru di-online-kan pada saat SPT tersebut sudah siap. Ya, tinggal submit, baru bisa online. Bedanya kalau e-filing, ini web based. Web based itu kita ngisinya di web. Ya, jadi tinggal klik di sini e-filing. Kemudian buat SPT ya. Nah, buat SPT ini karena saya sudah coba-coba kemarin. Jadi ada sebelum ini sebenarnya ada notifikasi bahwa ada data prepolluted yang berasal dari pemotong atau yang memotong PPH kita. Nah, nanti ada konfirmasi apakah bisa mau dimanfaatkan atau tidak. Saran saya tetap dimanfaatkan. Ya. Jadi jawabannya enggak. Kemudian selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Tidak gitu ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena kita sebagai pegawai. Gitu ya. Kalau kita jawab ya, nanti langsung ke ISPT atau IFOM. Sekarang ini ISPT ini sudah tidak ada ya. Jadi kalau pakai pekerjaan bebas pegawai langsung pakai IFOM aja. Jadi sekarang tidak disarankan menggunakan CSP ISP karena server ISPT-nya sudah ditutup. Kemudian apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan perpajakan terpisah? Jawab tidak, karena satu keluarga, satu NPWP, kecuali memang ada perjanjian pisah harta. Kurang dari 60 juta, nah kalau kurang dari 60 juta nanti masuknya ke SS ya, ke SS. Ya, saya jawab tidak dulu, kemudian nah ini beberapa pilihan terakhir dengan formulir, panduan, atau dengan upload SPT. Ini juga upload SPT sekarang sudah tidak ada ya, karena ISPT-nya sudah ditutup. Maka pilihannya sebenarnya sekarang ada dua, formulir dan panduan. Kalau bedanya formulir dengan panduan, kalau panduan itu setiap step kita bisa nampil, kemudian kita harus isi. Tetapi kalau bentuk formulir ini seperti kertas, kita ngisi PDF atau dalam IPOM sama ya, formulir PDF, tapi ini web based, gitu. Jadi langsung ngisi di web. Nah, kemudian untuk menentukan tahun berapa, kita harus pilih dulu tahun pajaknya tahun pajak berapa. Tahun pajak 2022. Apakah boleh kita hari ini lapor tahun pajak 2017? Boleh. 17 itu udah, maaf ya. 19 misalnya boleh ya. Kalau 17 itu udah 5 tahun, nggak bisa. Jadi lapor SPT ini dibatasi 5 tahun ke belakang. Nah, kalau udah lewat 5 tahun, udah nggak bisa. Udah dianggap benar SPT-nya. Jadi kalaupun tidak lapor, ya itu udah istilahnya pintunya sudah ditutup, dianggap tidak lapor. Kemudian ada SPT normal atau pembetulan. Kalau pernah lapor berarti biasanya langsung ke pembetulan ya. Ada pembetulan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena saya belum lapor, maka saya pilih normal, kemudian lanjut ke SPT-nya, bentuk formulirnya. Oh maaf, yang prepolluted itu yang ini ya. Nah, di sini ada notifikasi pemberitahuan bahwa ada data pemotong, ada data potongan PPH. Apakah akan digunakan? Maka saran saya gunakan ya. Saya gunakan. Oke, berarti nanti lanjut ke ini. Nah, mengisi SPT itu dari belakang. Form 1770S itu ada dua lampiran. Ada lampiran 1
Ada lampiran 2 dari belakang ya, lampiran 1, kemudian induk. Jadi kalau secara kertas ada 3 lembar. Nah, jadi di sini juga di e-filing kita disarankan untuk mengisinya dari belakang. Kemudian kita diminta untuk ngisi PPH final dulu. Apakah ada PPH final atau tidak? Ini saya, oh ya, ini saya udah nyoba-nyoba dulu, tapi belum submit. Nah, sekarang kalau dulu DJP online e-filing ini, kalau sudah ditutup udah selesai. Maksudnya datanya menjadi 0 lagi. Kalau sekarang, kalau udah coba-coba, kemudian ditutup, ternyata menyimpan. Contohnya ini saya kemarin nyoba-coba, tentu saja dengan mengumpulkan data-data tahun 2022 kan saya 3 bulan sebagai PNS, ya, masih sebagai kepala seksi, maka saya coba diisi di sini. Ada kemarin data dari bendahara dan ternyata menyimpan. Nah, ini di input ya, input. Lanjut kemudian ke daftar harta. Daftar harta. Nah, kalau teman-teman sudah pernah melaporkan SPT dan sudah menginput daftar harta, bisa diklik di sini ya. Daftar harta pada tahun sebelumnya. Di sini di kanan kiri atas. Daftar harta SPT tahun sebelumnya. Bisa diklik, kemudian nanti masuk daftar harta yang terakhir dilaporkan atau tahun lalu dilaporkan. Daftar harta ini bisa diubah atau dihapus. Misalnya tabungan bisa diubah. Kemudian piutang bisa diubah. Kalau saham misalnya naik, nambah lagi sahamnya bisa diubah. Kalau misalnya ada harta, kendaraan mungkin tidak bisa diubah ya. Yang bisa dihapus. Jadi kalau kendaraan kan kita lapor harga perolehan ya. Jadi ada hal-hal yang secara teoritis tidak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Harta secara umum tidak bisa diubah karena dilaporkannya berdasarkan tahun perolehan. Tetapi bisa dihapus kalau memang dijual. Sepanjang harta tersebut belum dijual, maka tidak perlu dihapus, dikeluarkan, biarkan aja. Karena kalau dihapus dianggap sudah dijual oleh kantor pajak. Lanjut ke daftar utang, kemudian lanjut ke tanggungan, klik. Sama ya. Di daftar utang dan tanggungan ada tombol tanggungan pada SPT tahun lalu. Kemudian lanjut ke lampiran 1. Di lampiran 1 ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kemudian lanjut ke B, ada ini penghasilan yang tidak termasuk objek di sini. Kemudian lanjut ke bukti potong. Nah, di bukti potong inilah nanti yang teman-teman kalau memang belum ada harus diisi ya. Tapi kalau sekarang dengan pre-populated ini langsung isi seperti yang tadi saya sampaikan dengan klik ya masuk. Ini seperti ini Suwito, Fajar dan rekan ini saya tidak ngisi ya. Unpad juga tidak ngisi. Ya, ini hanya pre-populated cuma. Lanjut ke di sini statusnya kawin ya, kepala keluarga sudah cocok. Nah, ini terkait dengan status PTKP, saya sarankan harus sama dengan bukti potong. Walaupun misalnya di bukti potong statusnya K1, tapi sebenarnya K2 gitu ya. Tetap harus mengacu ke bukti potong. Kalau tidak, nanti akan selisih. Selisih jadi lebih bayar atau kurang bayar. Lanjut penghasilan neto. Penghasilan neto ini berdasarkan bukti potong ini ya. Kemudian lanjut ke penghasilan. Nah, ini statusnya di sini kawin K2. Udah langsung otomatis di sini ada. Lanjut ke C, PPh terutang. Nah, kalau orang pribadi, ini berdasarkan pengalaman di kantor pajak, biasanya kan yang pegawai itu, yang penting sudah lapor, nggak perlu ada kurang bayar, lebih bayar gitu. Nggak perlu ada lebih bayar. Karena lebih bayarnya dikit-dikit. Nah, kalau tidak mau lebih bayar, kemudian ternyata pada kenyataannya lebih bayar, nanti bisa dieditnya di sebelumnya ya, di sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke kredit pajak. Kredit pajak itu yang tadi ya dari bukti potong. Ini kalau saya PPh terutangnya
1632 sama. Ya, lanjut ke PP terutang nihil, statusnya akan sama ya. Karena saya hanya ini perpoluted aja. Kemudian PP terutang pasal 25 tidak ada, lanjut ke pernyataan, kita cek setuju, lanjut ke, nah ini lembar submit. Jadi kita udah ini tinggal klik kirim. Tapi sebelum klik kirim, kalau saya menyebutnya sebagai perangko ya. Seperti perangko karena saya membayangkan dulu lapor SPT dengan pos gitu ya. Nah, ini ada kode verifikasi. Kode verifikasi ini dikirim ke email. Klik di sini ke email ya. Saya sarankan ke email karena kalau ke SMS biasanya agak lambat ya, ke email. Nah, di sini ada kode server. Pastikan kode server di sini dengan yang di email harus sama. Ya, sama. Maaf. Saya cek email saya. Nah, ini di sini ada token, ini bisa di ini aja. Bisa di copy kemudian di copy paste ke maaf. Ke sini. Kirim, lanjut, oke, selesai. Dan ini saya bukti tanda terimanya. Tanda terimanya ini udah ada. Oke, itu Bapak Ibu semua sudah saya demokan bagaimana lapor di DJP online. Barangkali ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Agus sudah mendemokan juga ya, tadi udah dikasih pengetahuannya juga nih tadi apa sih perbedaannya PPH 21 yang waktu itu sebelumnya ya mungkin layernya atau mungkin lapisannya sampai 50 juta, kok sekarang ini berubah jadi 60 juta. Nah, ini mungkin teman-teman semua lebih aware lagi nih, lebih lebih paham lagi nih ternyata pembaharuannya itu di bagian mana sih. Terus juga tadi ada UMKM yang 0,5% juga, mungkin ini baru-baru juga kali ya Pak ya. Ternyata ada UMKM yang orang pribadi itu perubahannya di bagian mana sih. Nah, ternyata tadi sudah disampaikan juga nih sama Pak Agus. Nah, tadi juga sudah disimulasikan juga contohnya seperti apa sih ketika kita mau melaporkan SPT tahunan pribadi, itu tadi udah langsung ke DJP online-nya ya lewat e-filing, dan sebenarnya juga bisa menggunakan platform yang lain juga nih. Tadi selain DJP online bisa juga dilaporkan melalui Klik Pajak gitu. Oke, boleh di next dulu. Kita mungkin langsung masuk ke sesi pertanyaannya ya Pak Agus. Oh ya, oke, sebelum ke pertanyaan ini mungkin kita infokan dulu nih, ada fitur terbaik dari Makari terkait dengan perpajakan itu apa aja sih? Boleh di next. Oke, nah ternyata ini kita mau memperkenalkan Makari Klik Pajak ya. Dari Makari, boleh teman-teman lihat dulu ya videonya. Hai, perkenalkan. Saya Klik Pajak, asisten pajak kamu. Saya dirancang khusus untuk mempermudah hidup kamu, menyelesaikan semua kewajiban pajak. Kamu hanya perlu beri informasi keuangan yang saya butuhkan, dan saya akan mengerjakan pajakmu. Mulai dari mengisi semua informasi ke formulir yang tepat, menghitung pajak kamu dengan akurat sesuai peraturan pajak terbaru, hingga memastikan kamu mendapat sebanyak-banyaknya potongan pajak yang menjadi hak kamu. Saya juga akan memeriksa kembali semua pengisian sudah benar dan aman dari pemeriksaan pajak sebelum melaporkan. Melalui saya, kamu juga bisa langsung membayar kekurangan pajak dan mendapatkan bukti pembayaran online. Dan dengan perintah satu klik, saya akan mengirimkan laporan pajak kamu secara aman dan langsung kembali dengan bukti lapor yang sah dari Ditjen Pajak. Setelah pelaporan selesai, semua bukti akan saya simpan dengan rapi dan selalu siap saat kamu butuhkan. Kamu sudah tidak perlu khawatir lagi untuk urusan pajak, karena saya akan selalu ada bersamamu berbentuk aplikasi yang kompatibel dengan semua perangkatmu.
Klik Pajak, urusan pajak jadi lebih mudah. Nah, tadi udah diperkenalkan Hai, juga nih untuk Klik perkenalkan. Pajak nih teman-teman Saya Klik semuanya. Pajak, Jadi mungkin asisten pajak teman-teman kamu. Saya bisa dirancang khusus. apa namanya dapat alternatif juga nih saya DJP online. Tapi ternyata karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus juga nih, kalau DJP online kadang suka error-error. Nah, pakai Klik Pajak itu minim error nih teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu khawatir untuk lapor pajaknya itu ternyata ada kendala mungkin password atau mungkin ternyata ada kendala servernya lagi tinggi gitu mungkin ya. Nah, itu boleh banget dipergunakan Mekarik Pajak, terutama untuk teman-teman yang ternyata perusahaannya itu mungkin ada yang baru dibangun dan ternyata baru mulai nih untuk pelaporan perpajakannya. Rekomendasi banget buat teman-teman semuanya perusahaannya nih terutama untuk menggunakan Mekarik Pajak terutama untuk pelaporan perpajakannya. Nah, ini tadi dari videonya juga teman-teman lihat juga nih kalau di Klik Pajak itu atau Mekarik Pajak itu bisa hitung, bayar, serta lapor nih langsung dari Klik Pajak. Jadi nggak perlu ganti-ganti dari aplikasi, maksudnya tanpa perlu instalasi, teman-teman bisa hitung langsung dari Klik Pajak, bayar langsung dari Klik Pajak, terus lapornya juga otomatis langsung dari Klik Pajak. Nah, dari video tadi teman-teman semuanya, aku mengenalin lagi nih, kalau di Klik Pajak itu ada fitur e-filing atau lapor pajak yang bisa teman-teman pergunakan. Tadi untuk alternatif dari DJP online tadi bisa di scan barcode atau mungkin di screenshot nih teman-teman semuanya untuk link yang bisa teman-teman kunjungi ya di Klik Pajaknya. Lalu selain e-filing, teman-teman semuanya boleh di next ada fitur lain lagi. Tadi udah aku bilang juga nih, bayar pajak atau kita sebut sebagai e-billing. Kalau misalnya tadi sudah berhasil hitung, kita bisa bayar langsung dari Klik Pajaknya. Nanti teman-teman juga bisa ya scan barcode-nya atau mungkin di screenshot dulu nih untuk cari tahu dulu kira-kira e-billing itu seperti apa sih di Mekarik Klik Pajak itu. Boleh di next lagi. Lalu teman-teman karena tadi ada SPT tahunan badan, terus juga ada SPT tahunan pribadi, teman-teman juga bisa nih untuk pelaporan PPN-nya, di mana untuk fitur PPN ini di cover atau mungkin sudah dipersiapkan ya sama Mekarik Pajak itu melalui e-faktur. Nanti teman-teman juga bisa screenshot nih dari layarnya untuk kunjungi lebih lanjut. Kira-kira fitur e-faktur itu seperti apa sih dengan scan barcode ya yang ada di layar teman-teman? Ini mungkin aku juga bantu ya di kolom chatnya. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman semua di sini untuk yang hadir di acara Dialog Karirmu, teman-teman berhak nih untuk mendapatkan diskon hingga 23% untuk penggunaan Mekarik Klik Pajak atau berlangganan Mekarik Klik Pajak. Boleh banget teman-teman kunjungi link yang sudah ada di layarnya. Nanti boleh di screenshot dulu nih untuk mendapatkan diskonnya ya. Nanti tanya lebih lanjut ke tim Mekarik Klik Pajak itu boleh banget melalui link yang sudah tersedia. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ya teman-teman semuanya ke sesi diskusinya. Oke, ini mungkin aku mau ambil beberapa pertanyaan nih Pak Agus ya. Udah siap ya Pak ya untuk menjawab pertanyaannya ya? Siap, insyaallah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, terkait dengan pelaporan pajak tahunan UMKM, jenis pajak apa aja sih yang harus dilaporkan untuk perusahaan perseorangan yang belum termasuk PKP? Itu pertanyaan yang pertama ya Pak. Perusahaan perseorangan berarti atas nama orang pribadi berarti ya. Berarti itu menggunakan 1770. Tetapi kalau PT, sekarang sejak Undang-Undang Cipta Kerja ada namanya PT Perseorangan. Jadi PT Perseorangan dia punya saham, sahamnya saham dia sendiri, satu orang, itu tetap disebut badan. Walaupun namanya PT Perseorangan. Jadi yang dimaksud dengan usaha perseorangan itu lebih banyak mengacu ke orang pribadi yang menggunakan usahanya dengan menggunakan NPWP pribadi. Jadi menggunakannya 1770 polos.
Oke, terima kasih ya Pak Agus atas jawabannya. Mudah-mudahan penanya yang pertama ini anonimus ya kita sebutnya sudah terjawab ya atas pertanyaannya. Oke, boleh ke pertanyaan kedua nih Pak. Ini ada pertanyaan bagaimana pelaporan untuk UMKM yang omsetnya itu di atas 500. Untuk pelaporan UKM yang di atas 500 juta itu kan 500 juta itu tadi saya sebut berfungsi seperti PTKP ya, dan itu hanya berlaku untuk orang pribadi aja ya. Badan tidak ada pemotongan 500 juta. Sampai dengan sekarang e-form untuk orang pribadi yang menggunakan 1770 itu belum update. Jadi kalau kita isi misalnya itu kan ngisinya nanti di form 1770 lampiran 3. Di situ ada PPh final. Yang 0,5% itu kan final ya. Final kita isi. Nah, sampai dengan sekarang belum kepotong tuh. Jadi kalau misalnya kita penghasilan kita 1 miliar, 0,5%-nya kan 500 ya. 500. Nah, itu masih 500. Harusnya kan kepotong ya. 250 harusnya. Kepotong 500 juta. Jadi saran saya sih untuk yang lapor UKM di bulan Maret aja. Biasanya sih yang dulu-dulu awal Maret itu ada updatean SPT. Ada updatean e-form gitu. Nah, sekarang keluhannya memang untuk yang UKM belum update e-formnya. Jadi masih pakai yang lama. Begitu. Jadi saran saya gitu ya. Tunggu aja nanti bulan depan di bulan Maret. Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya anonimus untuk pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga nih Pak. Saya merupakan pegawai yang statusnya tidak kawin. Saya memiliki pekerjaan utama sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan juga memiliki beberapa pekerjaan lepas atau selain menjadi karyawan kantor, jadi freelance juga nih Pak. Nah, jadi freelance yang itu dalam 1 tahun terakhir. Nah, bagaimana sih Pak cara menghitung pajaknya gitu? Apakah bisa terpisah dan memiliki metode perhitungan yang lain atau seperti apa? Baik, jadi berarti ada 2 sumber. Satu sumber dari pekerjaan, satu sumber dari usaha. Nah, kalau dari usaha berarti kan dimasukkan di PPh final. Tadi di SPT 1770S di lampiran 2 yang pertama muncul. Itu bisa di situ ya. Bisa di situ dimasukin. Cuma harus cek lagi ya, karena yang 0,5%, tarif 0,5% itu tadi ada PTKP. Ada pertanyaan, apakah yang dilaporkan bruto atau setelah dipotong 500 juta, misalnya gitu ya. Penghasilan usaha kita 750. Gitu. Apakah yang dilaporkan 750 atau 250 kan gitu ya, setelah dikurangi 500. Yang dilaporkan itu bruto harusnya. Jadi kalau kita masukkan 750, kemudian PPh terutangnya kan biasanya otomatis keluar karena kita masukin 0,5% tarifnya. Nah, itu berarti itu belum update di sistem DJP online-nya. Maka itu nanti tetap harus diperbaiki ya. Kalau misalnya mau lapor duluan, nanti ke depannya harus ada pembetulan di bulan April mungkin ya. Ada pembetulan supaya yang dilaporkan itu 750, tetapi yang dikenakan pajaknya 250, gitu maksud saya. Ini karena masih masa peralihan. Baru maksud bukan peralihan ya, baru model tarifnya baru, sehingga form SPT-nya juga masih dibuat. Demikian. Oke, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mudah-mudahan anonimus terjawab ya untuk pertanyaannya. Nah, ini mungkin aku buka untuk live Q&A-nya ya Pak. Mungkin aku persilahkan untuk
Em, Mbak Siti Nuraini ya. Mungkin boleh ditanyakan Mbak Siti. Oke, selamat sore. Selamat sore. Ya, ya jadi gini Pak, saya sama suami kebetulan tahun ini kita sama-sama wirausaha. Jadi saya punya apotik. Nah, kebetulan untuk apotik ini NPWP-nya atas nama saya. Nah, selama ini pelaporan pajaknya juga, bikin SPT juga itu atas nama saya. Sedangkan untuk suami lebih banyaknya nihil. Nah, apakah memang seperti itu atau ada saran lain Pak? Gitu. Suami kerjanya apa, Bu? Bantuin saya di apotik, jadi kita kelola berdua. Cuman untuk karena kebetulan suami sebelum, jadi gini, suami saya dulunya karyawan Pak, terus tahun 2018 beliau resign, sementara pas tahun 2018 itu saya sudah pegang apotik gitu, jadi apotik sudah berdiri dan baru suami gabung. Kalau menurut aturannya sih harusnya NPWP suami, Bu. Gitu ya Pak ya. Tetapi ya ya kan pas waktu kami menikah itu saya sudah punya NPWP juga gitu loh. ya, jadi makanya kan si NPWP suaminya harusnya dihapus kan, karena sudah gitu. Kalau tidak dihapus ya masing-masing lapornya. Masing-masing ya. Selama ini sih memang masing-masing. Jadi suami lapor, cuma tadi kan ke kantor pajak nih lapor, kita coba lapor SPT. Ada satu pertanyaan itu, suami saya ditanya penghasilannya berapa, nah bingung soalnya kan kita ngambilnya nggak tetap di apotek gitu. Kalau satu keluarga misalnya itu atas nama NPWP ibu sendiri kan? Iya, atas nama saya. Walaupun digaji itu nggak bisa, Bu, satu keluarga. Jadi istri nggak bisa menggaji suami atau suami menggaji istri, itu nggak bisa. Nggak bisa karena ya, Pak, satu keluarga itu satu entitas. Oh gitu. Jadi penghasilan suami jadinya nol. Oh, berarti yang selama ini kita laporkan berarti benar ya Pak ya? Yang memang nihil gitu, nol, nggak punya penghasilan gitu kan. Ya gitu, itu aja sih. Soalnya kan cuma untuk memastikan aja, jangan-jangan benar apa salah ya selama ini kami lakukan gitu. Intinya sih satu keluarga satu NPWP, tetapi gitu ya. Secara umum karena biasanya suami sebagai kepala keluarga yang dipakai NPWP suami. Tapi kan ibu sudah melekat di ibu ya si apoteknya. Saya kira tidak terlalu inilah apa namanya. Saran saya sih lanjutkan aja. Oh baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Siti untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Agus untuk menjawab ya. Ini kebetulan sesi Q&A-nya cukup terbatas nih teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ternyata pertanyaannya ini belum terjawab, ini mungkin kami usahakan untuk menjawabnya ya. Tapi teman-teman kalau misalnya ternyata masih penasaran nih kira-kira jawabannya itu seperti apa sih? Nah, boleh banget ya teman-teman semuanya untuk bisa ambil kursus dari Mekar University dulu. Nanti bisa ditanyakan langsung melalui kolom discussion-nya ya teman-teman semuanya. Oke, boleh di next. Nah, karena ilmunya nih tadi udah diserap banyak nih dari Pak Agus ya. Mungkin kita sekarang main games dulu nih teman-teman semuanya. Tadi yang di ice breaking itu dapat hadiah teman-teman semua di sini yang berhasil menjawab games dengan benar itu bisa mendapatkan hadiah juga dari tim Mekar University. Boleh di next. Nah, ini mungkin aku infokan dulu gamesnya seperti apa sih. Ini kita sebutnya adalah Guess the Gibberish. Jadi kayak ada satu kata yang sebenarnya itu teman-teman familiar nih untuk tahu jawabannya seperti apa. Contohnya misalnya nih ada kata itu Indomie Coach. Nah, tapi sebenarnya clue-nya itu adalah bisa jadi makanan hangat yang pas pendamping hujan kayak sekarang ini ya. Mungkin daerah teman-teman lagi hujan, berarti ini jawabannya adalah Indomie kuah seharusnya gitu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa tebak ya dari kata yang sudah tim persiapkan nih untuk games di sore hari ini. Boleh di next? Nah, teman-teman semuanya, ini ada satu soal pertama untuk menjawab pertanyaan dari clue yang ada di layarnya teman-teman. Clue-nya ini adalah snack pendamping kalau lagi nonton film. Boleh banget ya di raise hand teman-teman semuanya yang berani untuk menjawab pertanyaan ini.
Oke, di sini ada yang duluan aku lihat Mas Hardian. Nah, ini mungkin boleh ya dijawab Mas Hardian. Kira-kira jawabannya apa sih? Oh, potato chips. Kira-kira benar nggak ya? Coba boleh di next. Oke, benar. Jawabannya potato chips ya. Ini kayaknya suka nonton film, suka makan snack juga nih sambil nonton film ya, sampai tahu jawabannya apa. Oke, boleh di next. Soal terakhir nih. Ada seorang penyanyi dan penulis lagu wanita asal Amerika. Kira-kira siapa nih? Ini aku lihat kayaknya yang paling cepat itu Zara. Boleh dijawab? Jawabannya Taylor Swift, Mbak. Oke, jawabannya benar nggak ya, Taylor Swift? Oke, jawabannya gimana? Jawabannya Taylor Swift ya tadi ya. Boleh coba dilihatkan pertanyaannya? Oke, jawabannya benar ya Taylor Swift. Selamat ya Kak Zara dan tadi juga Kak Hardian ya yang berhak mendapatkan hadiah dari tim Mekar University. Oke, boleh di next dulu mungkin? Oke, mungkin boleh di refresh dulu ya admin ya untuk pertanyaannya. Oke, mungkin teman-teman semua di sini sabar dulu ya untuk mendapatkan hadiah dari tim Mekar University. Ini kayaknya pada seneng nih kalau udah dapat hadiah ya kayaknya ya Pak ya. Nih udah semangat dapat ilmu dari Pak Agus, ternyata semangat juga nih untuk ngikutin sampai akhir ya acara dari tim Mekar University gitu. Terutama nanti teman-teman nanti jangan lupa untuk ikutin terus ya acara Dialog Karirmu karena banyak hadiah nih. Selain hadiah juga dapat ilmunya yang banyak juga dari narasumber-narasumber yang oke banget. Gitu. Oke, boleh di refresh dulu mungkin admin. Adminnya bikin deg-degan aja nih ya kayaknya ya. Untuk soal-soal yang lainnya nih bikin nunggu ya adminnya. Gak apa-apa sambil menunggu ya. Oke, nah ini tadi ada soal tambahan lagi nih dari tim Mekar University karena melihat antusias dari teman-teman semuanya. Ini salah satu aktor yang berperan di film Spider-Man. Ini kayaknya, waduh ini cepat banget nih kayaknya. Nih mungkin saya lihat. Tadi yang duluan adalah Kak Salma. Coba boleh dijawab Kak Salma? Untuk jawabannya. Ini mungkin kalau misalnya ternyata Kak Salma nggak hadir, aku coba lempar ke audiens selanjutnya ya. Mungkin aku hitung sampai 3. 3. Oke, ternyata Kak Salma mengundurkan diri ya kayaknya. Oke, mungkin aku pick coba namanya di sini adalah Kak Dina. Coba boleh dijawab Kak Dina? Halo Kak Dina. Mungkin aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita pindahkan ke yang lain ya. Mungkin Kak Eva. Oke, boleh dijawab Kak Eva? Tom Holland. Oke, jawabannya Tom Holland bukan ya? Boleh di next? Oke, jawabannya Tom Holland. Ini kayaknya fans banget ya sama Tom Holland ya. Oke, selamat Kak Eva ya. Oke, boleh di next pertanyaan yang terakhir ya. Gak tahu.
Oke, nah ini ternyata udah ada Gimana? jawaban. Jawab sendiri. Ini ada jawabannya ya, nggak apa-apa. Ini seru-seruan aja ya teman-teman. Mungkin ada yang nggak tahu jawabannya. Harus porsinya banyak dan enak dimakan. Itu ada nasi padang. Nggak tahu. Apa. Oke, wah terima kasih loh, ini antusiasnya ternyata tinggi sekali untuk mendapatkan hadiah dari tim Mekarin University. Boleh tepuk tangan dulu, bisa kasih tepuk tangan virtual untuk Pak Agus juga. Untuk teman-teman semua yang ada di sini, wah ini semangat banget sampai dengan jam 6 sore ya teman-teman semuanya. Boleh di next? Nah, ini sebelum kita tutup nih acara Dialog Karirmu di hari ini, ada kursus terbaik di bulan ini yang bisa teman-teman ambil ya di univ.makari.com. Boleh di next. Nah, teman-teman di sini bisa ambil ya untuk kursus cara lapor pajak penghasilan pribadi dan badan secara online. Ada panduan lengkap dan juga simulasinya ya. Tadi kalau misalnya ternyata teman-teman lihat simulasi langsung dari DJP online yang sudah disimulasikan oleh Pak Agus, bisa juga nih dilihat lagi di univ.makari.com untuk kursus cara lapor pajak pribadi ya terutama. Nah, boleh di next lagi. Dan teman-teman juga bisa banget nih untuk ambil kursusnya Pak Agus. Jadi ini selain menjadi narasumber di sore hari ini, Pak Agus juga menjadi pemateri nih di kursus Mekarin University bertopik tata cara dan ketentuan umum perpajakan. Nah ini boleh banget diambil, belajar nih langsung di sore hari ini, belajar langsung sama narasumbernya. Nah nanti ketika teman-teman ambil kursusnya bisa juga nih diskusi bareng sama Pak Agus. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman juga jangan lupa ya untuk screenshot nih acara sore hari ini untuk mengunduh sertifikatnya, karena syarat untuk mengunduh sertifikat itu teman-teman harus lampirkan dulu atau selesaikan seluruh materi Dialog Karirmu di univ.makari.com dan juga lampirkan screenshotnya ya di univ.makari.com. Oke, boleh di next. Nah, ternyata acaranya sudah selesai nih teman-teman semuanya. Nggak kerasa ya, tadi nunggu 4:30 atau mungkin teman-teman ada yang sudah menunggu dari jam 4 sore dan ternyata acaranya sudah selesai nih. Nggak kerasa ya, udah ngobrol-ngobrol santai sore walaupun ternyata udaranya mendung, tapi teman-teman ternyata masih semangat nih untuk mendapatkan ilmu di hari Jumat, yang mana itu jadi bekal untuk lihat-lihat lagi nih pengetahuannya gitu ya, perpajakannya di weekend besok kali ini. Nah, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah menghadiri acara Dialog Karirmu. Terima kasih Pak Agus sudah meluangkan waktunya nih untuk memberikan materinya kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, sehat selalu ya, dan sukses selalu nih untuk Pak Agus, dan sehat-sehat teman-teman semuanya yang sekarang bertebaran ya dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya dari aku, Anissa Nadila, mewakili tim Mekarin University atas kekurangan di acara hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman itu nggak kapok untuk ikutin acara dari Dialog Karirmu Mekarin University karena masih banyak nih topik-topik yang menarik yang bisa teman-teman ikuti di Dialog Karirmu selanjutnya. Sampai jumpa ya di acara selanjutnya dari Mekarin University. Selamat sore dan selamat beristirahat teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini.